Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lanjut, setelah pensyarah Hafizallah Ta'ala menjelaskan tentang definisi lafaz as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kalau mau ditambah lagi hafalannya, allati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya. Kemudian murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan makna dan definisi tentang al-mufid, syarat yang ketiga dari kalam. Dan jadi kita udah jelaskan secara global di awal, mufid ya berfaedah. Maksudnya apa berfaedah? Difahami. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, wa ma'na al-mufidu ma afada faidatan tammatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhara nahwu hadara zaidun. Ana lupa. Iqra ya Zubair min awal. Wa ma'na al-mufid. Pakai tak? Zubair, wa ma'na al-mufid, iqra. Kenapa? Hilang lagi sinyalnya. Bihaitsu la yabqa as-sami'u fa'il. حضر زيد فهذا الكلام مفيد لأنه أخذ فائدة تامة تحصل سكوت المتكلم عليها وهي الإخبار bihuduri zaidin. Enggak tanwin rinnya. Hudurinnya. Lanjut. Inna as-sami'a idza sami'a dzalika la yantazi'u syai'an akhar wa ya'uddu sukutahu hasan. Fakharaja bil lafzi bil mufidi ghairul mufidi ka abdillahi wa zaidin wa inqama zaidin wa nahwi dzalika mimma la faidata fi. Ahsan, barakallahu fiik. Oke, perhatikan. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, wa ma'na al-mufid. Makna mufid adalah ma afada faidatan tammatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Ma afada, apa-apa yang memberikan faidah. Faidatan tammatan, dengan faidah yang sempurna. Ma afada faidatan. Apa era faidatan? Ma'afada faidatan. Dorobtu dorban. Maf'ul mutlaq, ahsan. Ma'afada faidatan tamatan. Apa-apa yang memberikan faidah yang faidahnya sempurna, atau dengan faidah yang sempurna. Apa buktinya kalau faedah itu sempurna? Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Yahsunu, baik
Yahsunu artinya apa? Baik. Baik. Sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara, alaiha, di atasnya. Ana ulang. Mufid adalah apa-apa yang memberikan faidah dengan faidah sempurna. Buktinya apa? Baik diamnya orang yang berbicara di atasnya. Maksudnya apa baik? Jadi kalau misalnya anak ngomong, saya mau pergi ke pasar, diam. Baik gak diamnya anak? Maksudnya apa baik? Ya dapat dipahami, sehingga orang tidak bertanya-tanya, tidak menunggu hal yang lain. Baik gak diamnya anak? Baik. Berarti kalau diamnya anak baik, menunjukkan kalimatnya apa? Berfaidah. Ana ulangin. Misalnya Anas menulis nahwu. Diam nih. Diamnya Ana baik gak? Menimbulkan pertanyaan gak? Enggak. Jadi maksudnya apa baik? Yaitu tidak menimbulkan pertanyaan, tidak menunggu hal-hal yang lain, sesuatu yang lain, itu maksudnya baik. Bukti kalau kalimat tersebut sudah berfaedah, orang yang berbicaranya itu diam, baik. Baiknya orang yang berbicara itu diam. Paham insyaallah? Paham ya? Memang agak rumit di sini, menjelimet. Ma'afada faidatan, apa-apa yang memberikan faidah dengan faidah yang sempurna. Yahsunu, baik. Sukutul mutakallimi 'alaiha, diamnya orang yang berbicara di atasnya. Itu bukti kalau faedahnya sempurna. Kalau orang yang berbicara diam di atas kalimat yang ia katakan, diamnya itu baik, tidak menimbulkan pertanyaan, tidak membingungkan, tidak ada yang menunggu sesuatu yang lain, maka di situ faedahnya sempurna. Kayak tadi misalnya Anda katakan, Zakaria melihat Ana. Diamnya Ana. Baik gak? Baik. Tidak menimbulkan pertanyaan, tidak membingungkan. Maka yang tadi Ana katakan, Zakaria melihat Ana, berfaedah gak? Berfaedah. Tapi kalau misalnya Ana katakan, Zakaria mau, baik gak diamnya Ana? Membingungkan gak? Membingungkan, mau apa? Mau mandi, mau nyuci, mau makan. Membingungkan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Orang yang mendengar masih menunggu hal-hal yang lain. Berarti itu gak baik diamnya. Kalau gak baik diamnya, membingungkan, menimbulkan pertanyaan, menunggu hal-hal yang lain, maka tidak berfaedah. Paham insyaallah? Amin. Ma'afada faidatan tamatan, apa-apa yang memberikan faidah dengan faidah sempurna. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, baik diamnya orang yang berbicara di atasnya. Bihaitsu, dari sisi, lihat, la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhara. Bihaitsu, dari sisi, la yabqa as-sami'u, orang yang mendengar. Sami apa artinya? Orang yang mendengar, isim fa'il, ingat. Orang yang mendengar tidak menunggu-nunggu li syai'in akhara, sesuatu yang lain. Karena sudah baik diamnya, sehingga tidak menunggu-nunggu lagi. Itu berfaedah. Biha itu tadi apa terjemahnya? Dari sisi. La yabqa, baqiya yabqa, terjemahnya tetap. La yabqa as-sami'u, si pendengar tidak tetap menunggu-nunggu li syai'in akhara, untuk sesuatu yang lain. Itu baik. Kalau si pendengar tidak menunggu-nunggu sesuatu yang lain. Tapi kalau masih menunggu-nunggu sesuatu yang lain, belum baik diamnya orang yang berbicara. Kalau belum baik diamnya orang berbicara, berarti belum berfaedah. Misal kalau anak katakan yang sering dicontohkan, nanti juga dicontohkan oleh penulis, apabila Aldi berdiri. Ana diam nih, baik gak diamnya? Gak baik. Orang masih bingung, menunggu-nunggu hal yang lain. Apa maksudnya apabila Aldi berdiri? Mungkin kalau apabila Aldi berdiri, Yusuf makan. Apabila Aldi berdiri, Yusuf nulis.
Nggak mau nulis kalau Adli nggak berdiri dulu baru mau nulis. Berarti masih menunggu hal-hal yang lain. Misal kalau contoh yang lain, ana bilang Yusuf, kemudian ana diam. Baik gak diamnya ana? Nggak baik. Apa Yusuf? Yusuf mandi, Yusuf lihat ana, Yusuf makan, Yusuf ngunyah. Abdul, ya, belum baik juga diam. Berarti nggak berfaedah. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar, dari sisi si pendengar tidak tetap menunggu-nunggu sesuatu yang lain. Contohnya hadara Zaidun. Kalau ada orang yang mengatakan hadara Zaidun, telah hadir Zaid, diam dia. Baik gak diamnya? Baik. Tidak membingungkan. Si pendengar tidak menunggu-nunggu sesuatu yang lain, berarti berfaedah. Fahadzal kalamu mufidun, maka ini adalah kalam yang berfaedah. Li'annahu afada faidatan tamatan. Li'annahu, karena bahwasanya dia afada, memberikan faidah. Faidatan tamatan, dengan faidah yang sempurna. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, baik diamnya orang yang berbicara di atasnya. Wahyal ikhbaru bihuduri Zaidin, wahyal ikhbaru, dan dia adalah pengkabaran dengan kehadirannya Zaid. Ya, kalau misalnya mengatakan hadara Yusufu, diam, maka di situ adalah kalam yang berfaedah karena telah memberikan faedah yang sempurna. Diamnya anak baik, yaitu mengabarkan kalau Zaid hadir. Paham insyaallah? Paham ya? Fa kharaja bil mufidi ghairul mufidi. Itu fakhoroja juga penting ya. Jadi antum hafal definisinya, kemudian pahami yang keluar dari definisi itu. Kayak antum belajar tauhid, memahami, mempelajari tauhid, juga memahami, mempelajari sesuatu yang keluar dari tauhid. Apa itu? Yang keluar dari tauhid? Syirik. Begitu juga sama ini. Oh, mufid, dia definisinya maaf ada faedatan dan seterusnya, difahami, dihafal. Kemudian diketahui juga apa yang keluar dari mufid. Ya, yang ghairul mufid, mudah sekali itu. Fa kharaja bil mufid ghairul mufid. Maka keluar dari kata mufid yang tidak berfaedah. Keluar dari kata berfaedah yang tidak berfaedah. Seperti apa yang tidak berfaedah? Ka Abdillah. Misal ada orang ngomong Abdullah doang. Ah, lihat di sini. Abdullah, dia dikatakan lafaz gak? Yang lain, suaranya mana? Abdullah, dikatakan lafaz gak? Dikatakan lafaz. Bersuara mengandung huruf. Murakkab gak? Murakkab dia. Abdu, Allah, dua kata. Tapi mufid gak dia? Tidak. Maka Abdullah tidak dikatakan berfaedah. Karena dia tidak dikatakan berfaedah, maka bukan kalam. Karena kalam adalah yang memenuhi keempat syarat. Begitu juga Zaidin. Dan contoh yang ketiga, begitu juga wa in qama Zaidun. Dan apabila Zaid berdiri, in itu artinya apabila ya. Wa nahwi dzalika, lihat di sini dibaca wa nahwi. Ataf kemana? Ataf kemana, ada yang tahu? Abdillah, ahsan. Ka Abdillah. Wa Zaidin wa in qama Zaidin. Wa in qama Zaidun wa nahwi dzalik, dan semisal itu mimma la faidata fihi, dari hal-hal yang tidak ada faidah di dalamnya. Ini mufid. Paham insyaallah mufid? Lanjut, syarat yang keempat yang terakhir. Habis ini kita tutup. Semangat. Wa ma'na al-wad'il arabiyyi, makna peletakan orang Arab. Maksudnya apa peletakan orang Arab? Tadi mudahnya ya bahasa Arab, udah itu mudah. Mudah sekali bahasa Arab udah. Bilughatil Arabiyyah. Tapi lihat di sini definisinya. Perhatikan. Antakuna al-alfadhu allati natakallamu biha minal alfadhil lati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Bentar.
Perhatikan, definisi ini sangat penting sekali. Karena ada orang-orang ateis yang di luar Islam ingin meragukan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Perhatikan, penting ini. Antakunal alfadhul lati natakallamu biha. Ana baca dulu. Minal alfadhil lati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Nahwu qama masalan. Fa innahu lafzun arabiyyun ja'alathu al-arabu dalan ala ma'nan wa huwa al-qiyamu fi zamanil madhi. Perhatikan ini. Makna al-wad'il arabi. Ana terjemahkan dulu letterlek. Nanti ana baca lagi dari awal penjelasan secara global atau semuanya. Antakunal alfadhu, harus lafaz-lafaznya. Antakuna itu diterjemahkan harus. Alfadhu, lafaz-lafaznya. Allati natakallamu biha, harus lafaz-lafaznya. Allati, yang. Natakallamu biha, kita berbicara dengannya. Ha itu kembali kemana? Alfaz. Harus lafaz-lafaznya yang kita berbicara dengannya. Dengan lafaz-lafaz tersebut. Minal alfazil lati, termasuk dari lafaz-lafaz yang. Termasuk dari lafaz-lafaz yang wada'athal arabu, telah diletakkan oleh orang Arab. Lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan atas suatu makna dari makna-makna. Perhatikan nih, penting ini. Jangan sampai nanti ada orang-orang ateis di luar Islam menyampaikan syubhat atau nggak bisa bantah lagi. Akhirnya apa? Kebenaran dapat dikalahkan disebabkan antum. Padahal kebenaran itu. Antakunal alfadhu, harus lafaz-lafaz yang kita berbicara dengannya termasuk dari lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan atas suatu makna dari makna-makna. Jadi kalau ada lafaz diletakkan oleh orang Arab, perhatikan. Ana ulang. Kalau ada lafaz diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna dari makna-makna, itu bahasa Arab. Ada lafaz diletakkan oleh orang Arab. Gunanya apa diletakkan? Untuk menunjukkan atas suatu makna, maka itu bahasa Arab. Misal, sesuatu yang menerangi dikatakan, diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang menerangi apa? Misbah. Maka misbah bahasa Arab. Sesuatu yang dipakai, diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang dipakai dengan libasun. Maka libasun apa? Bahasa Arab. Pokoknya diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna, itu bahasa Arab. Pokoknya diletakkan, udah itu dia bahasa Arab. Nah, jadi orang-orang ateis itu di luar sana mengatakan Al-Quran ini saling bertentangan, kata mereka. Gak jelas, kata mereka. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran berbahasa Arab. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu ada bahasa selain bahasa Arab. Contohnya Al-Qistas bil qistasil mustaqim. Pernah dengar kan? Itu dalam surat Al-Isra ayat 35. Oh, ana jadi antum mana catat itu. Surat Al-Isra ayat 35. Qistas itu bahasa Yunani. Al-Qistas dalam surat Al-Isra ayat 35 itu bahasa dari bahasa Yunani. Sijil, tahu sijil? Pernah dengar? Sijil surat Al-Hijr ayat 74 itu bahasa Persia. Al-Ghassaq, tahu Ghassaq? Dalam surat An-Naba itu. Ghassaq
Nah, cari. Illa hamimau wa ghassaqa. Itu ghassaqa bukan bahasa Arab. Bahasa Turki. Ghassaq. Surat An-Naba ayat 25. At-Tur itu berasal dari bahasa Suriah. Wat-Tur wa kitabim mastur itu bahasa Suriah. Dan Al-Kifl itu bahasa Abyssinian. Apa itu Abyssinian? Pokoknya bukan bahasa Arab lah. Jadi orang ateis, orang di luar sana ingin meragukan kaum muslimin terhadap bahasa Arab nih. Kata mereka, ini Al-Quran Allah mengatakan Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguh kami menjadikan Al-Quran berbahasa Arab. Tapi ternyata ada di dalam Al-Quran yang bukan bahasa Arab yang tadi udah kita jelaskan. Gimana ini? Gak jelas ini. Bertentangan ini. Berarti bagaimana kita membantahnya? Dari definisi ini. Bahasa Arab itu adalah yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Udah itu bahasa Arab. Dan orang-orang Arab mengatakan al-qistos untuk menunjukkan suatu makna, jadilah dia bahasa Arab. Orang-orang Arab meletakkan sijil untuk menunjukkan suatu makna, jadilah dia bahasa Arab. Dan seterusnya. Paham insyaallah? Jadi nggak ada lagi keraguan bertentangan. Karena apapun yang diletakkan oleh apapun yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna, jadi dia bahasa Arab. Paham insyaallah? Paham dia? Penting itu. An takuna al-alfadhu allati natakallamu biha min al-alfadhi allati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan min al-ma'ani. Harus lafaz-lafaz yang kita berbicara dengannya termasuk dari lafaz-lafaz yang digunakan oleh yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna dari makna-makna. Tadi mudahnya apa? Bahasa Arab. Tapi ternyata definisi ini sangat penting untuk bantah yang tadi. Nahu qoma masalan fa innahu lafdzun arabiyyun, maka qoma sesungguhnya dia adalah lafaz Arab yang ja'alathul arabu dalan ala ma'nan. Qoma adalah lafaz Arab yang dijadikan oleh orang Arab untuk menunjukkan atas suatu makna. Apa itu qoma? Wa huwal qiyamu fi zamanil madhi. Wahwal qiyamu, qoma maknanya adalah berdiri pada waktu lampau. Jadi berdiri pada waktu lampau, orang Arab meletakkan lafaz qoma berdiri pada waktu lampau dengan qoma. Qoma diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan berdiri pada waktu lampau, maka qoma adalah bahasa Arab. Paham Anas? Ana ulangin. Qoma diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan apa? Berdiri pada waktu lampau. Karena dia diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan berdiri pada waktu lampau, maka qoma bahasa Arab. Wa mithluhu Zaidun, dan semisalnya juga Zaid. Dia juga bahasa Arab. Fa innahu lafdzun arabiyyun, karena sesungguhnya dia adalah lafaz Arab. Ja'alathul arabu dalan ala ma'na. Ja'alathul arabu, dijadikan oleh orang Arab dalan untuk menunjukkan ala ma'nan, atas suatu makna. Wa mithluhu Zaidun fa innahu lafdzun arabiyyun ja'alathul arabu dalan ala ma'nan. Dan semisalnya Zaid, maka sesungguhnya dia adalah lafaz Arab yang dijadikan oleh orang Arab untuk menunjukkan atas suatu makna. Apa itu maknanya? Wa huwa dzatul lati wudi'a 'alaiha lafdhu Zaid. Apa itu maknanya yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan itu makna? Wa huwa dzat, dan dia adalah zat allati wudi'a 'alaiha, yang diletakkan di atasnya lafaz Zaid. Misalnya orang Arab lahiran anaknya putih, bersih, tinggi gitu. Yang bentuknya, zatnya seperti ini diletakkan oleh orang Arab, Zaid namanya. Maka Zaid bahasa Arab karena diletakkan oleh orang Arab untuk dia.
yang bentuknya seperti ini untuk zat itu. Paham insyaallah? Paham ya? Itu memang agak sulit ya, tapi antum benar-benar harus ekstra dalam memahami. Dulu anak pas lagi belajar itu memang butuh ekstra. Tapi kan karena anak dulu belajar sama orang Arab, nggak ada lagi penjelasan kayak gini-gini. Dia cuma baca aja udah. Masya Allah, antum bersyukur sekali. Nah, baca ulang-ulang. Apa ini? Wa huwa dzatul lati wudi'a 'alaiha lafdhu zaid. Tapi paham insyaallah ya. Jadi orang Arab dia melahirkan anaknya putih tinggi, yang zatnya bentuknya seperti ini putih tinggi, diletakkan oleh orang Arab dengan nama Zaid yang bentuknya seperti ini. Karena dia diletakkan, udah pokoknya diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan zat yang ini nih, maka dia itu Zaid bahasa Arab. Lanjut. Fa idza qulta qama Zaidun, maka apabila engkau berkata qama Zaidun, kunta qad ista'malta kalaman arabiyyan ista'malathu al-arabu fi kalamiha. Fa idza qulta qama Zaidun, maka apabila engkau mengatakan qama Zaidun, Zaid telah berdiri, maka kunta, kamu telah qad ista'malta, kamu telah menggunakan kalaman arabiyyan, perkataan orang Arab yang ista'malathul arabu fi kalamiha, digunakan oleh orang Arab dalam percakapannya. Kunta qad ista'malta, kamu telah menggunakan kalaman arabiyan, perkataan orang Arab yang ista'malathul arabu, digunakan oleh orang Arab fi kalamiha, dalam pembicaraannya, dalam kalimatnya. Fakharaja bil wad'il arabi, maka keluar dengan wad'il arabi, ya, keluar dari bahasa Arab. Itu mudah ya, wad'il arabi ya, bahasa Arab. Apa keluar darinya? Mudah sekali. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Kalamul ajami kat Turki wal barbari wa nahwihima, ya, keluar dari wad'il arabi adalah perkataan orang Ajam seperti Turki, Barbar dan semisal keduanya. Fala yuqalu lahu kalamun 'indan nuhati, maka tidak dikatakan baginya kalam Ajam tersebut sebagai kalam di sisi para ulama nahwu. Enggak dikatakan kalam di sisi para ulama nahwu karena bukan berbahasa Arab. Terakhir, misalul kalami al-jami'i lil umuril arba'ati qauluka yanjahul mujtahidu wa qauluhu ta'ala ista'inu bis sabri was salati. Mithalul kalami, contoh kalam, kalimat al-jami'i yang mengumpulkan, lil umuril arba'ati, perkara-perkara yang 4. Contoh kalam, kalimat yang mengumpulkan perkara-perkara yang 4, yaitu yang mengumpulkan 4 syarat, memenuhi 4 syarat. Qauluka, perkataan yanjahul mujtahid, ini kalam yang memenuhi 4 syarat. Kita lihat yanjahul mujtahidu, lafaz gak dia? Lafaz, karena dia bersuara mengandung huruf hijaiyah. Kan qauluka perkataan, berarti apa? Lafaz, dia mengandung suara. Dan dia murakkab, disusun dari 2 kata, yanjah al-mujtahid, dan dia mufid, berfaedah, ya orang dapat memahaminya. Kemudian dia juga bil wad', dengan peletakan orang Arab, ya bahasa Arab. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ista'inu bis sabri was shalah, meminta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Yanjahul mujtahidu tadi apa artinya? Orang yang bersungguh-sungguh akan sukses. Sungguh-sungguhlah biar sukses. Ini memang contohnya itu dibuat oleh Syekh Ahmad bin Thabit hafizallahu taala, dan contoh-contoh yang indah, entah dari Al-Qur'an atau hadis, atau contoh-contoh yang mengandung adab, atau contoh-contoh yang mengandung ilmu-ilmu tentang akhlak dan hal-hal yang memotivasi. Ista'inu bis sabri was shalah, dia juga kalam. Pertama dia mufid, bersuara mengandung huruf hijaiyah, dan dia murakkab, disusun. Berapa huruf ini? Banyak sekali huruf. Berfaedah, tentu berfaedah, dan dia mengandung huruf hijaiyah, dan dia apa? Berbahasa Arab.
Lihat terakhir. Fakullu wahidin. Fokus. Min hadainil misalaini yusamma kalaman fi istilahin nuhati. Fakullu wahidin, maka setiap salah satu min hadainil misalain, dari dua contoh ini, maka setiap salah satu dari dua contoh ini, yang jauhul mujtahidu ista'inu bis sabri was shalah, yusamma kalaman, dinamakan kalam, kalimat. Lihat fi istilahin nuhah, pada istilahnya para ulama nahwu. Pada istilahnya ulama nahwu. Li'annahu jama'al umurul arba'ata. Li'annahu jama'a, karena bahwasanya dia telah mengumpulkan. Atau li'annahu jumi'a juga bisa, tapi dibacanya al-umuru al-arba'atu. Li'annahu jumi'a. Tadi kalau jama'a al-umura, karena bahwasanya dia telah dikumpulkan padanya al-umurul arba'atu, 4 perkara, 4 syarat. Yang pertama fa lafdun, maka dia lafaz. Yang jauhul mujtahidu ista'inu bis sabri was shalah, lafaz ya. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyyati. Enggak perlu lagi itu diharokatkan ya, karena sudah ada itu di halaman sebelumnya dari definisi lafaz. Ya, maka dari dua contoh itu dia lafaz karena bahwasanya dia suara yang mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wa murakkabun, dan dari dua contoh itu juga dikatakan murakkab. Lihat, litarakkubihi min kalimataini au aktsar. Tarakkub ya, dia dari tarakkaba ya tarakkabu, tafa'ala ya tafa'alu, masdar tafa'ul, tarakkub. Litarakkubihi, karena dia tersusun min kalimatain, dari dua kata, au aktsar atau lebih ya. Apalagi ista'inu bis sabri was shalah, berapa kata itu, banyak sekali. Wa mufid, dan dia mufid. Li'annahu afada faidatan tammatan yahsunu sukutu 'alaiha. Karena bahwasanya dia telah memberikan faedah dengan faedah yang sempurna, yang baik diam di atas. Ya, diam orang yang berbicara di atas. Wa mawdu'un bil wad'il arabi, dan dia diletakkan dengan peletakan orang Arab. Li'annahu mimma sta'malathul arabu fi kalamiha, karena bahwasanya dia termasuk dari hal-hal yang, termasuk dari apa-apa yang, ya jadi mimma ma al mausulah itu bisa antum terjemahkan apa-apa yang, bisa diterjemahkan hal-hal yang, bisa diterjemahkan sesuatu yang itu. Li'annahu mimma, karena bahwasanya dia termasuk sesuatu yang, hal-hal yang, apa-apa yang, terserah. Ista'malathul arabu, digunakan oleh orang Arab fi kalamiha, dalam percakapannya. Paham insyaallah? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.